Kamu pernah merasa seperti tidak cukup, seperti apapun yang sudah kamu lakukan, masih ada bagian dalam dirimu yang berbisik. Seharusnya lebih cepat, seharusnya lebih baik, seharusnya sudah sampai di sana. Dan kamu terus mendorong, terus berusaha, terus menilai setiap langkahmu dengan standar yang bahkan kamu sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Tapi hari ini, mungkin kita bisa berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, bukan untuk berhenti bergerak, tapi untuk melihat sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa masalahnya bukan kamu kurang, masalahnya adalah kamu terlalu keras pada diri sendiri. Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk selalu mengejar lebih tinggi, lebih cepat, lebih sukses. Dan tanpa sadar, kita mengadopsi standar itu sebagai pengukur nilai diri. Ketika orang lain mencapai sesuatu, kita merasa tertinggal. Ketika kita membuat kesalahan kecil, kita memperbesar artinya sampai terasa seperti kegagalan total. Ketika kemajuan kita tidak terlihat secepat yang kita bayangkan, kita menyimpulkan ada yang salah dengan kita. Tapi kehidupan tidak berjalan seperti garis lurus. Tidak ada yang tumbuh dalam kecepatan konstan. Tidak ada yang berkembang tanpa jeda. Bahkan pohon punya musim. Bahkan tanah perlu istirahat sebelum kembali subur. Kamu tidak kurang, kamu hanya manusia. Dan menjadi manusia artinya bergerak dengan ritme yang kadang lambat, kadang cepat, kadang diam. Dan semuanya normal. Kerasnya penilaian yang kamu terapkan pada dirimu sendiri bukan tanda bahwa kamu tidak cukup. Itu tanda bahwa kamu peduli, bahwa kamu ingin tumbuh, bahwa kamu punya standar. Tapi standar itu baru sehat kalau tidak menghancurkan kepercayaan dirimu di sepanjang jalan. Ada perbedaan antara ambisi dan kekejaman pada diri sendiri. Ambisi itu mendorongmu maju. Kekejaman itu mencambukmu setiap kali kamu tersandung. Ambisi itu melihat kesalahan sebagai umpan balik. Kekejaman itu melihat kesalahan sebagai bukti kekuranganmu. Dan yang paling berbahaya, kekejaman pada diri sendiri membuatmu percaya bahwa kamu harus menderita dulu sebelum layak untuk istirahat. Bahwa kamu harus mencapai sesuatu dulu sebelum boleh merasa cukup. Bahwa kamu harus sempurna dulu sebelum boleh berdamai dengan dirimu. Tapi itu tidak benar. Kamu boleh tumbuh sambil menerima dirimu apa adanya. Kamu boleh punya tujuan tanpa membenci posisimu sekarang. Kamu boleh bergerak maju tanpa harus menyeret perasaan bersalah di setiap langkah. Integrasi itu bukan soal memilih antara ambisi atau kedamaian. Itu soal membiarkan keduanya ada. Kamu boleh ingin lebih sambil menghormati apa yang sudah kamu miliki. Kamu boleh berusaha keras sambil memberi ruang untuk lelah. Kamu boleh serius dengan hidupmu tanpa harus kejam pada dirimu sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang kehidupan sehari-hari. Kerasnya penilaian pada diri sendiri itu tidak hanya muncul dalam momen-momen besar. Itu muncul dalam percakapan kecil di kepalamu. Saat kamu bangun dan merasa belum produktif padahal hari baru saja dimulai. Saat kamu melihat to-do list yang belum selesai dan langsung merasa gagal. Saat kamu membandingkan pencapaianmu dengan orang lain dan menyimpulkan kamu tertinggal. Itu muncul saat kamu bekerja. Kamu menyelesaikan sesuatu dengan baik, tapi bukannya merasa puas, kamu langsung mencari apa yang kurang. Kamu mencapai target, tapi langsung menggeser target itu lebih tinggi, tanpa jeda, tanpa apresiasi, tanpa napas. Dan itu muncul dalam cara kamu melihat uang. Kamu merasa belum cukup berkontribusi, belum cukup menghasilkan, belum cukup stabil. Padahal mungkin yang terjadi bukan kamu belum cukup, tapi kamu belum pernah memberi dirimu izin untuk merasa cukup. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, bukan berarti kamu puas-puas saja dengan keadaan, tapi kamu bisa bekerja dengan keras tanpa merasa setiap detik adalah bukti kelayakanmu. Kamu bisa punya tujuan finansial tanpa merasa setiap angka adalah cerminan harga dirimu. Hidup itu bukan lomba, dan meskipun kadang terasa seperti itu,
Kenyataannya bukan siapa yang paling cepat sampai yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan dengan cara yang tidak menghancurkan dirinya sendiri. Keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari, cara kamu berbicara pada dirimu sendiri, cara kamu merespons kesalahan, cara kamu memperlakukan batas energimu, itu yang membentuk kehidupan. Bukan satu pencapaian besar, tapi ratusan momen kecil di mana kamu memilih untuk memperlakukan dirimu dengan sedikit lebih banyak kebaikan. Dan kebaikan itu bukan kelemahan, itu fondasi. Itu yang membuat kamu bisa terus bergerak tanpa terbakar habis di tengah jalan. Sebelum kita lanjut, kalau kamu merasa ada sesuatu dalam percakapan ini yang menyentuh, aku ingin mengundangmu untuk menekan tombol suka dan langganan. Bukan karena aku butuh angka, tapi karena ini cara kita membangun ruang bersama untuk jenis percakapan ini. Percakapan yang tidak terburu-buru. Percakapan yang tidak menjanjikan solusi instan, tapi percakapan yang menemanimu dalam prosesmu. Sekarang, coba berhenti sejenak. Tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu memperbaiki apa-apa. Tidak perlu memikirkan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Cukup perhatikan napasmu. Masuk, keluar, lambat, stabil. Kamu di sini, di momen ini. Dan di momen ini, kamu cukup. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Tidak ada yang perlu kamu kejar. Kamu boleh ada begitu saja. Aku di sini. Bukan di masa lalu yang penuh penyesalan. Bukan di masa depan yang penuh kecemasan. Tapi di sini, sekarang. Dalam tubuh yang terus bergerak. Dalam pikiran yang terus belajar. Dalam kehidupan yang tidak sempurna, tapi nyata. Dan itu sudah cukup. Kalau kamu terus melatih cara pandang ini, perlahan, tidak sempurna, tidak dramatis, ada sesuatu yang mulai berubah. Hidupmu tidak lagi terasa seperti daftar kegagalan, tapi seperti rangkaian langkah yang masuk akal. Kamu tidak lagi terjebak dalam spiral membandingkan diri dengan orang lain. Kamu mulai melihat jalanmu sendiri dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu di setiap momen. Kamu tidak lagi merasa setiap keputusan kecil adalah ujian kelayakanmu. Kamu mulai bergerak dari tempat yang lebih tenang, lebih sadar, lebih utuh. Dan secara alami, hubunganmu dengan pekerjaan berubah, dengan uang berubah, dengan waktu berubah. Bukan karena tiba-tiba semuanya menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi membuat semuanya lebih berat dengan menghakimi dirimu tanpa henti. Kamu mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang kamu pikir harus kamu jadi. Kamu mulai membangun kehidupan yang terasa seperti milikmu, bukan salinan dari kehidupan orang lain. Dan itu tidak terjadi dalam satu hari, tidak terjadi dalam satu video, tapi terjadi dalam pilihan-pilihan kecil yang konsisten, dalam cara kamu memperlakukan dirimu saat tidak ada yang melihat, dalam cara kamu merespon suara dalam kepalamu yang bilang, kamu kurang. Tidak, kamu tidak kurang. Kamu hanya terlalu keras pada diri sendiri. Dan perlahan, kamu bisa belajar untuk melonggarkan itu. Tidak dengan melepaskan ambisi, tapi dengan melepaskan kekejaman. Jadi ini bukan akhir dari sesuatu. Ini cuma satu percakapan dalam banyak percakapan. Satu langkah dalam banyak langkah. Kalau ada satu kata yang tersisa di kepalamu setelah menonton ini, tinggalkan di kolom komentar. Tidak perlu panjang, tidak perlu menjelaskan. Cukup satu kata. Karena kadang satu kata itu cukup untuk mengingatkan kita di mana kita berdiri. Dan kalau kamu siap untuk percakapan berikutnya, video selanjutnya sudah menunggu. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi ada kalau kamu butuh. Terima kasih sudah ada di sini. Sampai jumpa lagi. Versi lebih dalam ada di konten member.